Assalamualaikum. Balik lagi sama aku Yola Febri Anggra ini. Di sini aku akan menjelaskan tentang konsep penilaian surat berharga. Yang pertama adalah pengertian surat berharga. Istilah surat berharga dalam bahasa Belanda yaitu waarde papier. Waarde artinya nilai, dan dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD artinya adalah berharga. Sedangkan papier artinya adalah kertas berharga. Di samping itu, terdapat beberapa istilah lain mengenai surat berharga, yaitu commercial paper atau negotiable instrument. Dasar hukum surat berharga adalah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang biasa diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbit sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat pembayaran kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Surat berharga juga dipergunakan sebagai alat pembayaran yang praktis, karena setiap orang yang ingin melakukan transaksi tidak perlu membawa sejumlah uang yang besar sebagai alat pembayaran. Selain dan lebih aman. Selain faktor keamanan, surat berharga juga sekarang sudah menjadi mode masa kini dan komoditi di dunia bisnis atau objek perjanjian, sehingga lebih menguntungkan dan lebih variasi. Selanjutnya adalah macam-macam surat berharga. Yang pertama adalah wesel, yang kedua cek, yang ketiga adalah surat sanggup atau promes, yang keempat adalah kwitansi dan promes atas ujuk, yang kelima adalah billet giro, yang keenam adalah commercial paper, yang ketujuh adalah obligasi, yang kedelapan adalah surat utang negara, yang kesembilan surat sekuritas, dan selanjutnya adalah pengertian penilaian. Investasi merupakan suatu komitmen penempatan dana pada periode waktu tertentu untuk mencapai suatu tingkat imbal hasil yang diinginkan. Penilaian adalah proses penentuan harga sekuritas atau aktiva modal. Penilaian terhadap surat berharga sangat penting untuk menentukan kewajaran harga nilai dari suatu aset. Harga wajar aset sama dengan imbal hasil yang diharapkan dibandingkan imbalan hasil yang diberikan dari aset tersebut. Selanjutnya adalah pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Obligasi memiliki ciri pembayaran bunga yang bersifat tetap tiap periodenya. Jangka waktu jatuh tempo yang bermacam-macam dari 1 tahun sampai 10 tahun, sedangkan obligasi yang memiliki masa jatuh tempo tidak terbatas disebut dengan konsol. Selanjutnya adalah istilah kunci dalam obligasi. Yang pertama adalah nilai nominal, adalah harga yang dicantumkan pada surat obligasi. Yang kedua adalah kupon tingkat bunga, adalah tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi.
Misalnya, perusahaan menerbitkan obligasi dengan kupon tingkat bunga 20% yang dibayar tiap tahun selama 10 tahun. Maka pemegang obligasi akan memperoleh bayaran sebesar 20% dikali 1 juta sama dengan 200.000. Jatuh tempo suatu obligasi biasanya ditetapkan dalam satuan tahun. Selanjutnya adalah mode penilaian obligasi dengan rumus FB sama dengan I kurung buka P V I F A, K, N kurung tutup ditambah M kurung buka P V I F, K, N kurung tutup, yaitu FB adalah nilai obligasi, sedangkan K adalah kupon atau suku bunga yang berlaku, I adalah pembayaran bunga obligasi, M adalah nilai nominal obligasi, N adalah periode. Selanjutnya adalah premi risiko, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah premi maturity, yaitu semakin tinggi jatuh tempo akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Yang kedua adalah premi kebangkrutan, yaitu perusahaan yang memiliki risiko bangkrut akan meningkatkan keuntungan yang disyaratkan. Yang ketiga adalah premi likuiditas, yaitu perusahaan yang memiliki risiko likuiditas akan meningkatkan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Yang keempat adalah premi inflasi. Inflasi meningkatkan akan membawa suku bunga bebas risiko meningkat. Kesimpulannya, ketika bunga yang ditawarkan obligasi lebih rendah dibandingkan tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka nilai atau harga obligasi akan lebih rendah dibandingkan dengan harga nominalnya. Sebaliknya, ketika bunga yang ditawarkan obligasi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka harga atau nilai obligasi akan lebih tinggi dari harga nominalnya. Selanjutnya adalah pengertian saham. Saham merupakan bukti kepemilikan. Ada 2 alasan membeli saham. Yang pertama adalah untuk memiliki perusahaan. Yang kedua, untuk menanam kelebihan modal sementara waktu. Pemegang saham berhak atas dividen jika dividen tersebut dibayarkan. Selain dividen, pemegang saham akan menerima selisih antara harga jual dan harga beli yang disebut dengan capital gain atau loss. Saham terdapat 2 jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Selanjutnya adalah penilaian saham biasa. Yang pertama, penilaian saham yang dipegang selama 1 periode. Yang kedua, penilaian saham yang dipegang selamanya, yaitu 1. Model dividen konstan. Yang kedua, model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Yang ketiga, model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda atau tidak konstan. Selanjutnya adalah penilaian saham yang dipegang 1 periode dengan rumus PF sama dengan D per 1 tambah KS pangkat 1 ditambah P per 1 tambah KS pangkat 1, yaitu PF adalah harga saham yang pantas, D1 adalah dividen yang akan dibayar 1 tahun mendatang, P1 adalah harga saham 1 tahun mendatang, KS adalah tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Selanjutnya adalah penilaian saham yang dipegang selamanya. Yang pertama, modal dividen konstan.
Model ini mengasumsikan dividen tidak tumbuh dan saham dipegang selamanya dengan rumus PO sama dengan D per KS. Yang kedua adalah model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Biasanya perusahaan membayarkan dividen yang tumbuh hingga dapat diharapkan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tertentu yang dianggap konstan dengan rumus P0 sama dengan D1 per kurung buka KS kurang G kurung tutup. Yang terakhir adalah model dividen tumbuh dengan pertumbuhan tidak konstan. Dalam metode ini, saham diasumsikan tumbuh cepat pada tahun-tahun di awal dan melambat dengan konstan selamanya. Selanjutnya adalah penilaian saham preferen. Saham preferen merupakan gabungan antara saham dan obligasi. Saham preferen membayarkan dividen atau saham, tetapi dibayarkan berdasarkan presentasi nominal saham preferen dengan rumus harga sama dengan PF sama dengan D per KP. Terima kasih atas perhatiannya kalian semua, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin. Dan terima kasih untuk semuanya. See you next time. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Bye.